soal tugas-tugas fakultatif gitu ya. Outputnya kalau diukur dari alumni, maka alumni PMI nggak melulu soal menjadi politisi begitu ya. Banyak alumni PMI jadi rektor, jadi dosen, jadi peneliti gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di PMI juga mengajarkan soal keislaman. Keislaman PMI itu kan keislaman yang tidak melulu soal ngomong dogma-dogma agama, tapi bagaimana kemudian Islam itu dijadikan tools dan nilai yang kemudian menyebar di seluruh sendi-sendi kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi di podcast Ngobrol A to Z bersama Kak Vita. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini di podcast A to Z bersama Kak Vita, kita kedatangan seorang tamu istimewa. Nah, dia adalah sahabat aku ketika S2 dulu. Dan dia ini sangat tertarik dengan organisasi. Nah, kita bisa tanya-tanya dong pengalamannya terkait dengan organisasi. Dan dia ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, ini dia Agus Mulyono Herlambang. Apa kabar, Agus? Alhamdulillah, sehat kita. Kita gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga sehat. Masih di Jakarta aja nih? Masih, alhamdulillah. Jadi warga Jakarta sekarang. Wow, jadi warga Jakarta ya. Wah, aku udah nggak di Jakarta lagi nih, udah bukan warga Jakarta. Oke, Agus. Makasih banget ya, Agus, sudah datang di sini ya. Mudah-mudahan bisa sharing wawasan tentang seputaran organisasi dan pengalaman-pengalaman Agus ya. Nah, sekarang Agus masih aktif organisasi nggak sih? Udah nggak lagi off di organisasi. Baru selesai. Bulan Maret kemarin selesai jadi Ketua Umum PMI. Ya sekarang lagi fokus di bisnis dulu. Oke, di bisnis ya. Wow, menarik sekali yang dari organisasi terjunnya ke bisnis juga. Tapi nanti kita akan we talk later ya. Kita akan ini dulu dan seputar organisasi. Nah, kalau aku lihat nih dari CV yang aku lihat CV-nya Agus, ternyata dirimu ini emang benar-benar aktif ya. Mulai dari tahun 2006 aktif berorganisasi ya, ketika masih jadi remaja gitu udah mulai berwarawiri di organisasi. Nah, bisa nggak sih ceritain pengalaman kamu awal mula kenapa sih tertarik pada organisasi? Ya pertama sebenarnya seneng organisasi itu dari kecil kayak dari SD. Jadi dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu ketua kelas terus. Terus SMP jadi ketua OSIS, SMA aktif di OSIS sama Rohis begitu ya, sama Paskibra. Terus masuk di kampus tahun 2006 waktu S1 awalnya aktif di teater gitu ya, aktif di teater di kegiatan-kegiatan kampus. Terus baru ada yang tawarin gabung di PMII, ngejelasin soal PMII dan akhirnya aku tertarik masuk di PMII gitu dari 2006 sampai 2021. Jadi berapa tahun tuh di PMII? Waduh, luar biasa. Udah benar-benar menjiwai ya berarti ya. Kalau kita lihat lamanya. Iya, begitulah kira-kira. Iya, oke. Nah, waktu S2 tuh sebenarnya kan lulus S1 2010, terus sempet gamang lah mau ngapain ini habis lulus S1 gitu. Itu sebenarnya udah nggak mau lagi aktif di organisasi, jadi makanya mutusin S2. Kebetulan kita sekelas dan waktu sampai semester 2 tuh nggak ada kepikiran pengen aktif lagi di organisasi, tapi kemudian ada senior minta aku jadi
pengajar bahasa Inggris di Sekret PB PMII begitu ya. Sampai akhirnya kemudian terjun lagi 2000 ya jadi tenaga pengajar gitu ya, karena ngajarin pengurus-pengurusnya untuk berbahasa Inggris, basic ya. Terus baru 2014 diminta jadi ketua bidang hubungan internasional, periodenya Amin sebelum saya, dan kemudian 2017 aku diamanahin jadi ketua umum PMI gitu. Wow, jadi sebenarnya udah sempat vakum sih ya sebelum jadi ketua PMI, sempat vakum, kemudian dilangkahkan kakinya lagi secara tidak sengaja ke organisasi itu lagi ya, berarti emang jodohnya. Begitu. Iya, berarti emang jodohnya. Oke, terus aku mau nanya sih, apa sih pentingnya kita untuk berorganisasi? Mungkin pengalamanku akan beda sama yang dirasain orang gitu ya. Aku tuh awalnya basicnya karena pemalu sebenarnya, susah bersosialisasi begitu. Terus malu kalau ngomong di depan umum, maka sepertinya penting untuk aku gabung di organisasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti cara bersosialisasi, memupuk leadership begitu ya, sama berjejaring, networking, yang kemudian itu nggak didapetin di kampus begitu ya, di mata kuliah di pelajaran kampus tuh nggak dapet. Kita tuh ada melatih kerjasama begitu ya, terus sampai pada akhirnya ya aku rasa semuanya di dalam situasi apapun sepertinya penting kiranya untuk berorganisasi sih kayaknya gitu. Khususnya untuk mahasiswa. Jadi ada banyak hal yang nggak didapat di mata kuliah, itu dapat di organisasi begitu kira-kira. Oke, wow, menarik ya. Jadi kalau menurut aku sih juga kadang-kadang selagi muda itu percuma banget kalau kita enggak ikut organisasi. Karena itu sebenarnya kesempatan kan buat kita mengenal apa itu yang namanya sosialisasi, kemudian kerjasama, itu kan semuanya kita pelajari di organisasi kan ya, leadership juga kayak Agus bilang tadi. Wah, menarik sih. Terus apakah setiap organisasi kemahasiswaan itu selalu bertujuan untuk hal-hal yang bersifat politis? Kira nggak semua organisasi, apalagi organisasi kemahasiswaan itu tujuannya politik. Misalkan PMI itu tujuannya dari awal tahun 60 sampai sekarang. Dari PMI itu kan berdiri tahun 60 sampai sekarang tuh. Tujuannya tuh yang nggak pernah berubah, itu terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, berilmu, cakap, bertanggung jawab, dan komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan begitu kira-kira. Nah, artinya misalkan di PMI kita juga nggak melulu ngomongin soal politik, tapi juga kita ngomongin soal, kalau di PMI ada tiga isu utama ya, isu kemahasiswaan, yaitu soal intelektualisme, kita melatih untuk belajar bebas berpikir, merdeka begitu ya. Kita juga belajar soal keislaman, kita juga belajar soal keindonesiaan. 3 poin itu kan nggak ada yang saklek melulu ujungnya di politik begitu kira-kira. Walaupun kemudian memang karena kita diajari leadership dan sebagainya, penting untuk kemudian ada beberapa orang, tokoh, senior yang kemudian pada akhirnya pasca berorganisasi terjun ke dunia politik begitu kira-kira. Oke. Tapi tujuannya sih nggak melulu soal politik begitu kira-kira. Tujuan yang ingin dicapai dalam agenda-agenda berorganisasi itu apa misalnya? Selain leadership dan politis tadi. Nah, kalau di PMI kan yang kita lakukan di PMI itu, satu, kalau kita ngumpul tuh nggak melulu soal ngomongin organisasi. Satu, kita
justru kerja kelompok bareng, ngomongin soal tugas-tugas fakultatif gitu ya. Outputnya kalau diukur dari alumni, maka alumni PMI nggak melulu soal menjadi politisi gitu ya. Banyak alumni PMI jadi rektor, jadi dosen, jadi peneliti gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di PMI juga mengajarkan soal keislaman. Keislaman PMI itu kan keislaman yang tidak melulu soal ngomong dogma-dogma agama, tapi bagaimana kemudian Islam itu dijadikan tools dan nilai yang kemudian menyebar di seluruh sendi-sendi kehidupan. Maka alumni PMI-nya pun ketika menjadi agamawan ya, potret yang paling mudah dilihat sekarang misalnya agamawan produk-produk PMI itu seperti Gus Muafik, Gus Miftah, Yusuf Mansur, Habib Umar, Al-Mutohar, itu tuh alumni-alumni PMI itu yang menjadi agamawan. Rektor juga banyak kita bisa sebut begitu. Artinya justru di PMI yang jebolan PMI yang menjadi politisi jumlahnya nggak signifikan, nggak banyak. Nah itu artinya dalam proses berorganisasi PMI nggak melulu ngomong soal politik gitu kira-kira. Oke, sip, I see. Nah, kita tunggu nih nanti Agus akan ke depannya akan menjadi agamawan, rektor atau apa ya? Ya begitu. Kita tunggu aja ya kabar selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah secara luas nih ngomongin PMI, tapi mungkin nih sebagian teman-teman kita belum tahu apa itu PMII. Bisa nggak sih Agus ceritain gitu loh, maksudnya apa sih itu PMII, kemudian organisasi PMII itu bergerak di bidang apa saja, kemudian sejarahnya atau apapun gitu loh. Saya mulai dari mana ya? PMI itu lahir tahun 60, didirikan oleh sekelumpulan anak muda Nahdlatul Ulama ya. Nah ini garis yang perlu saya garis bawahi. Yang direstui oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 60 untuk mendirikan organisasi kemahasiswaan. Nah, sehingga ketika awal berdiri PMI tahun 60 itu memang isinya adalah sekumpulan anak-anak Nahdlatul Ulama yang jebolan-jebolan pesantren yang masuk ke perguruan tinggi untuk kemudian berorganisasi. Nah, walaupun kemudian dalam perkembangannya PMI itu tidak selalu anggotanya dari NU begitu ya. Sekarang udah nyebar di banyak anak Muhammadiyah, anak Persis, anak teman-teman yang dari organisasi yang lain. Background orang tuanya bukan dari NU juga kemudian gabung di PMI tapi kalau udah masuk PMI biasanya langsung NU begitu kira-kira. Kata kuncinya itu ya. Jadi PMI itu organisasi kemahasiswaan yang dulu dilahirkan oleh NU begitu kira-kira. Nah, dalam perkembangannya dari tahun ke tahun PMI adalah satu-satunya organisasi yang menurut saya dari sejak berdirinya itu langsung mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Jadi diskursus soal keislaman dan kebangsaan di PMI itu adalah diskursus yang dialektis yang kemudian antar agama dan Pancasila tuh nggak boleh lagi dipertentangkan gitu ya. Kira-kira sih nilai besarnya begitu, Vita, di PMI. Mungkin iya sih, tapi itu jadi kayak semacam saya baru tahu juga tuh PMII itu ternyata memang sangat menariknya karena memang mencantumkan Pancasila itu sebagai azas utama dan tidak memisahkan ya antara yang Pancasila dengan agama. Wah, itu menarik sekali. Terus kalau misalnya kita lihat di Indonesia, ini kan organisasi Islam itu banyak sekali ya Gus ya. Seperti kayak ada HMI, terus ada ada lain lah ya, banyak organisasi kepemudaan yang berdasarkan agama gitu. Nah, apa sih bedanya PMII dengan organisasi kemahasiswaan yang Islami lainnya? Kalau organisasi yang lain, saya nggak
perlu sebut, itu dalam sejarahnya ada pertentangan ketika tahun 84-86 kalau nggak salah ada pemaksaan dari negara dalam tanda kutip yang harus menjadi semua organisasi itu landasannya Pancasila gitu ya. Itu di organisasi lain itu pertentangannya luar biasa. Dari mulai HMI dan lain sebagainya itu bahkan ada beberapa organisasi gara-gara negara mewajibkan di tahun 86 itu harus Pancasila semua asas organisasi itu. Organisasi lain mengalami satu turbulensi ideologi ya, gitu ya. Karena ada pertentangan antara nilai keislaman yang mereka yakini dengan kemudian ada paksaan dari negara soal Pancasila itu tadi. Nah, kalau di PMI bedanya, justru sejak tahun 60 sebelum ada paksaan dari negara, kita tuh udah yakin bahwa Pancasila memang harus jadi asas organisasi gitu ya. Dari tahun 60 sebelum ada paksaan dari negara. Sehingga menurut saya itu yang membedakan PMI dengan organisasi yang lain. Walaupun pada waktu itu sebenarnya belum ada paksaan apa-apa dari negara untuk harus mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Itu satu yang membedakan yang paling kentara. Yang kedua, kan kalau di PMI nilai-nilai keislamannya itu ada beberapa prinsip sebenarnya. Pertama adalah soal tasamuh namanya. Itu toleransi, ta'adul, itu keadilan, tawasud, moderat, dan tawazun, keseimbangan. Jadi 4 nilai itu yang kemudian diformulasi di dalam kaderisasi PMI yang menjadikan kader-kader PMI itu menjadi kader-kader yang moderat, toleran, yang selalu menjaga keseimbangan dan bersikap adil begitu ya. Nah, selain itu dalam prinsip ketauhidannya di PMI itu juga diajarkan soal bagaimana hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam itu diformulasi menjadi kemudian outputnya adalah mencetak kader-kader PMI yang ulil albab begitu ya, yang mampu bertahan dalam setiap kondisi dan perubahan-perubahan zaman yang kita nggak kaku, nggak kaget dengan segala perubahan-perubahan yang kita hadapi sebagai generasi muda Islam begitu kira-kira. Wow, begitu, keren banget. Jadi PMI ini sebenarnya udah tersebar ya, bahkan dari Aceh sampai mana tuh organisasi kemahasiswaannya sudah. PMI mungkin sekarang menjadi organisasi kemahasiswaan terbesar kalau dari jumlah persebaran kampus dan jumlah kadernya ya. Di periode saya itu tersebar di 800 sekian kampus begitu ya. Dari Aceh sampai Papua. Terus di 224 kabupaten kota dan di 20 ya di semua provinsi gitu. Wow. Dan di periode saya kita juga merambah ke luar negeri kita. Oh, jadi, sampai ya ke luar negeri ya? Ya, kita bikin di Maroko, kita bikin di Jerman, kita bikin di Taiwan. Baru di 3 negara. Itu juga baru di periode saya. Wow, luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti akan berkembang lagi ke negara-negara lainnya ya, agar lebih. Terus kalau misalnya pengalaman pribadi nih, selama menjadi ketua umum PBPMII, hal apa aja yang didapat? Misalnya kayak pengalaman berharga apa yang paling berkesan, yang nggak mungkin bisa ditemukan lagi gitu. Bisa nggak diceritain, Gus? Yang paling berkesan itu, kalau bagi pribadi aku ya, ketika mengenalkan PMII di luar negeri sih. Di Maroko, di Jerman, sama di Taiwan. Begini kan, PMII rata-rata Vita itu kan orang kampung yang
orang tuanya itu perekonomiannya pas-pasan sehingga masuk kampusnya tuh yang kampus murah lah gitu, UIN, IAIN, Sekolah Tinggi Agama gitu ya. Dan baru beberapa aja di kampus-kampus besar tuh kita baru tumbuh. Nah, ketika keluar negeri dan kemudian mengenalkan PMII, akhirnya kemudian diterima dengan baik. Itu satu pengalaman yang luar biasa sekali. Dan karena sebelum-sebelumnya nggak pernah berhasil tuh. PMII diperkenalkan di luar negeri, tapi kemudian di periode saya, kita bisa mendirikan di tiga negara di luar negeri yang itu jadi satu pengalaman yang luar biasa dan nggak bisa lupa tuh. Pertama karena keluar negerinya dalam situasi kondisi keuangan yang pas-pasan. Itu pakai dana sendiri atau gimana tuh? Di dana iuran dari pengurus begitu ya. Oke. Dan gitu nyampe sana dengan ya kondisi keuangan yang pas-pasan di negeri orang, harus meyakinkan ke orang bahwa PMI itu adalah organisasi terbaik begitu kira-kira. Dan akhirnya juga pasca didirikan tahun 2018 sampai sekarang pertumbuhan PMI-nya lumayan bagus di aktivitasnya di sana di Maroko, Jerman sama Taiwan. Wow, sampai sekarang masih jalan ya berarti ya? Masih jalan. Oke. Nah, kalau itu kan tadi pengalaman berkesan, berharga ya, yang tidak bisa dilupakan. Nah, kalau pengalaman yang kira-kira kurang menyenangkan gitu selama menjadi ketua, ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya berkesan dan menyenangkan. Kalau pengen diulang lagi ya? Nggak sih, kalau diulang udah capek. Kan regenerasi begitu ya. Iya. Apa ya? Nggak ada sih kalau yang nggak menyenangkan. Tapi bahwa kalau menjadi ketua kan pastinya kita dituntut untuk banyak mengalah ke pengurus, ke anggota, banyak berkorban juga untuk organisasi. Dan mungkin bukan saya yang nggak enak sebenarnya, tapi istri saya kayaknya yang nggak enak karena sering ditinggal terus. Oh iya, harus siap ya berarti ya. Begitu. Iya begitu. Iya benar-benar. Iya, itu tapi kayaknya lebih ke tantangan ya, tantangan ketika. Iya begitu. Kalau pengalaman nggak enak nggak ada sih. Terus kalau misalnya itu tantangan menjadi ketua sebagai pemimpin organisasi. Nah, apakah ada tantangan lain nggak, Gus? Kira-kira selain alasan keluarga gitu. Misalnya apa harus mempelajari apa yang sebelumnya tidak pernah dipelajari atau gimana? Atau tiba-tiba kaget menghadapi sesuatu yang dulu-dulu tuh nggak pernah dihadapin gitu. Karena kan aku memang dari kecil ya, dari SD jadi ketua kelas gitu ya. Kalau dari teknis berorganisasinya sih nggak ada yang kaget sebenarnya. Lebih ke shock culture kalau lagi kunjungan ke daerah-daerah begitu kayaknya. Misalnya gimana tuh? Kalau ke Aceh kita kaget sama makanannya yang semua bersantan gitu ya. Ke Maluku kita harus makan papeda, kita disuguhi banyak makanan yang kita harus bilang enak walaupun kita ngerasa lidahnya agak aneh begitu. Begitu aja sih. Pengurus juga kan bukan hanya orang Jawa, dalam artian bukan hanya teman-teman yang kuliahnya di kampus-kampus di Jawa. Pengurus saya tuh ada dari Sabang sampai Merauke, ada semua yang juga berbagai macam, punya karakter sendiri-sendiri, punya dialek yang beda-beda gitu. Dan itu seninya sih kalau jadi ketua di tingkat pusat, kita harus banyak memahami masing-masing budaya, culture, dan kebiasaan masing-masing pengurus yang memang berasal dari Sabang sampai Merauke begitu. Iya, jadi intinya harus merangkul ya,
Walaupun kadang-kadang Iya, sempat begitu. sempat shock melihat ada karakter yang kok gini sih gitu kan. Tapi harus kita mampu kita accept ya, kita terima gitu kan. Atau Iya, pernah nggak sih betul. menghadapi orang yang susah gitu? Kan ada ya karakter orang kan beda-beda nih. Nah, ada satu misalnya yang troublemaker segala macam. Pernah nggak menghadapin kayak gitu selama menjadi ketua? Ya, itu sih makanan setiap hari ya. Dan problem di organisasi itu ya salah satunya harus mampu memahami karakter. Sebenarnya bukan troublemaker ya, tapi kadang kita salah memahami intonasi orang berbicara gitu ya. Oke. Padahal dia ngomong biasa aja, kita kira dia marah gitu kira-kira. Tapi karena persoalan intonasi dan kita juga jarang dengar ini begitu ya. Misalkan saya ngobrol pernah didatengin teman-teman dari Sumatera Utara tuh. Saya kira mereka marah-marah. Ternyata ini enggak banget. Kita enggak marah. Ini kita ngomong biasa aja. Begitu-begitulah kira-kira. Berarti pernah dong ke Medan, ke daerah-daerah Sumatera Utara pernah ya? Ke Sumut hampir 3 kali saya. Hmm. Ke Sumut 3 kali. Jadi inget, Ya, jadi inget cerita teman saya orang Solo, tiba-tiba ke Sumut gitu kan. eh, Ngerasa shock culture juga sih ngelihat eh tukang supir angkotnya marah-marah gitu kan. Jadi kayak orang eh, semuanya tuh di sekitarnya tuh kayak orang berantem katanya. Padahal mah bukan berantem ya, memang betul. Iya. intonasinya emang seperti itu ya. Berarti lebih kepada cultural shock-nya aja ya, Gus ya, menjadi Mm-mm. tantangan juga. Nah, kalau masalah waktu, ada nggak sih tantangannya? Maksudnya bagaimana sih cara kamu memanage waktu? Kan Agus kan udah berkeluarga, punya anak gitu kan. Mm-mm. Gimana caranya Mm. mensiasatinya gitu loh waktu jadi ketua dulu? Kalau soal kalau waktu sih, kalau waktu menjadi ketua umum PMI ini memang untungnya istriku tuh uh, aku udah pamit bahwa ini situasi nggak akan seperti yang kemarin-kemarin sebelum aku jadi ketua, dari mulai membagi waktu dengan pekerjaan dan waktu dengan keluarga memang agak sulit, tapi dalam seminggu saya biasakan Sabtu Minggu tuh harus di rumah gitu ya, Hmm. dan butuh pengertian dari keluarga begitu untuk situasi dalam uh, mengatur waktu di PMI. Kalau waktu jadi ketua memang harus 24 jam nonstop. Oh. Waktu, pikiran, tenaga, keuang itu dia harus Mhm. istilahnya kalau di kita diwakafkan buat organisasi lahir Direlakan, batinnya. Ya begitu. diikhlaskan gitu ya. Jadi mau Ya nggak mau begitu juga kira-kira. pendamping, istri ya, anak juga harus mengalah gitu dulu sementara gitu ya. Iya. Ah, ah. Wah, luar biasa nih Agus dedikasinya ya. Jadi itu dilakukan selama menjabat ya, selama sekitar 5 tahun ya Gus ya. Iya, 3 tahun. Oh 3 tahun ya. Oh iya. Harusnya 2 tahun, cuman ketunda pandemi jadi 4 tahun. Hmm, hmm, hmm. Tapi Jadi kalau sebelum-sebelumnya memang eh, kalau di organisasi kan banyak orang berpikiran bahwa waktunya akan tersita dan banyak hal yang lainnya menjadi terbengkalai. mm-mm, Misalkan waktu S1 banyak teman-teman tuh nggak mau ikut organisasi karena takut nilai kuliahnya anjlok, mm-mm. eh, wisudanya jadi telat gitu. Dulu aku buktiin ya, aku pas waktu itu wisuda 4 tahun pas. Hmm. IPK juga ya lebih dari cukup ya, kalau nggak disebut istimewa nggak, masih jauh lah, tapi di atas 3 begitu ya. Iya dong, kan Bisa S2-nya masuk, UI. ya bisa masuk UI juga, itu membuktikan ke Mhm, kader-kader, ke teman-teman bahwa nggak melulu orang berorganisasi itu mata kuliahnya terbengkalai. mhm. Benar, Nah dengerin justru tuh waktu di teman-teman. zaman aku di Mhm. PMII, dari mulai di cabang di S1, kemudian ketika di Jakarta, aku wajibin kader-kader aku tuh untuk S2 gitu ya. Hmm. Makanya, dan itu masuk di aturan organisasi, jadi cuma di PMI sepertinya yang
S2 itu menjadi kewajiban untuk pengurus pusat. Jadi Oke, harus S2. harus S2 baru bisa jadi pengurus pusat. Ya, Wow. betul. Yang kedua, di tingkat cabang, di tingkat kabupaten maksudnya, itu kalau mau jadi ketua cabang di PMI, IPK-nya harus di atas 3. Kalau enggak boleh. Oke. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa kalau di PMI nilai akademik juga jadi penting, dan itu jadi indikator kewajiban dan indikator syarat menjadi pengurus di semua level tingkatan, dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus di tingkat provinsi maupun di tingkat cabang sampai di tingkat rayon di fakultas. Jadi ada syarat yang IPK-nya harus tinggi. Berarti itu syarat yang harus dimiliki siapapun yang ingin menjadi kader PMI ya, Gus ya. Tapi selain itu apa sih syarat apa lagi yang harus dimiliki seorang kader PMI selain nilai akademis? Ya, satu kan tentu saja karena organisasi mahasiswa Islam ya harus Islam gitu ya. Satu itu. Yang kedua ya sambil kemudian dipelajari dan ditempa di organisasi, kader PMI harus punya nilai dan kepekaan sosial gitu ya. Nanti di PMI itu akan diajarkan cara kemudian mengadvokasi masyarakat, diajarkan sistem politik di Indonesia, cara kemudian bagaimana model-model gerakan kemahasiswaan di Indonesia, dan yang kemudian yang paling penting di PMI itu kita juga diajarkan cara mandiri gitu ya. Dalam artian cara mandiri itu cara menjadi pribadi-pribadi yang tidak sering tergantung pada orang lain bahkan senior. Jadi misalkan saya mau cerita, waktu aku zaman masih di Jombang di waktu S1, itu menghidupkan organisasinya kan pasti butuh, kita mau bikin seminar dan sebagainya, itu dengan cara jualan buku, Fit. Jadi nggak bikin proposal, nggak muter ngajuin proposal ke instansi-instansi. Waktu zaman saya itu jualan buku, kita penampilan teater, begitu ya. Kemudian tiketnya dikumpulkan setelah pentas teater, karena aku juga pernah jadi anggota teater gitu ya, bisa lah pentas monolog gitu, baca puisi, kemudian jualan tiket, dikumpulin untuk menghidupin organisasi. Dan kemudian itu terbangun sampai aku di PB juga membiasakan diri untuk mandiri secara finansial lah, keuangan, untuk kemudian sama-sama menghidupkan organisasi. Oke, menarik sekali ya. Jadi biasa kan kita selalu dengar misalnya organisasi kalau pengen bikin apa atau kalau pengen menggalang dana biasanya bikin proposal terus diteruskan kepada sponsor atau instansi terkait. Tapi ini justru mencari sendiri gitu ya, mandiri gitu. Nah, ini yang menarik sih menurut saya. Dan ini bisa menjadi pembudayaan juga kan bagi para kader ke depannya. Mungkin ketika mereka terjun ke dunia politik ya kan, seperti ini mungkin akan menjadi semacam kebiasaan yang baik gitu ya. Wow, menarik sih. Terus kalau misalnya kita bicarain tentang target nih, Agus kan udah selesai nih masa jabatannya. Apakah tidak punya keinginan untuk bergabung dengan partai politik gitu untuk meneruskan jiwa-jiwa keorganisasiannya, ada nggak sih niatan kayak gitu? Sampai sekarang sih belum sih. Boleh tahu nggak alasannya? Boleh tahu nggak alasannya kenapa? Terlalu personal sebenarnya, tapi nggak apa-apa ini di. Udah nggak apa-apa kali. Karena aku dulu sekali lagi, dan itu nggak, maksudnya yang aku cerita tadi itu nggak, memang harus diakui belum semua kader begitu gitu ya. Nah, karena aku terbiasa dari sejak komisariat dari sejak di kampus
sampai ke pengurus PB itu berusaha semaksimal mungkin menjadi jiwa yang minimal mandiri secara ekonomi, maka ketertarikanku sekarang justru lebih ke bagaimana anak-anak muda Islam itu sebelum masuk ke dunia politik itu harus punya kemandirian ekonomi yang mapan gitu. Jadi ya bisnismen gitu, membangun entrepreneur gitu ya, dan punya kapital, tidak hanya kapital sosial tapi kapital ekonomi yang kuat dan mapan, kalaupun pada akhirnya kemudian harus masuk ke politik gitu. Nah, sampai sekarang saya merasa belum mapan nih secara ekonomi untuk masuk ke dunia politik, daripada menjadi gembel-gembel politik begitu ya. Maka aku lebih memilih untuk membangun ekonomi dulu secara mapan, sambil kemudian kalau banyak istilah, mungkin kalau kemarin-kemarin orang-orang ada istilah entrepreneur gitu ya. Justru kalau saya lagi giatin sama beberapa teman-teman kelompok ketua umum, tidak hanya di PMI, tapi ketua umum HMI, ketua umum kami, ketua umum IMM yang Muhammadiyah, ketua umum PMGRI yang seangkatan saya justru lagi ngebangun sosiopreneur gitu ya. Jadi punya bangunan ekonomi yang mapan secara personal, tapi kemudian juga mampu menggerakkan dan mampu mengajak masyarakat untuk kemudian tetap membangun ekonominya juga tidak sendiri gitu ya, tidak personal tapi juga membangun masyarakat sekitarnya secara kolektif. Gitu. Wow. Nah, karena atas dasar alasan itu, maka 1-2 tahun ke depan mungkin saya juga masih lebih memilih membangun kerajaan bisnis kecil-kecilan begitu. Oke, keren. Jadi intinya harus punya capital ekonomi dulu ya sebelum menjadi terjun ke dunia parpol, agar tidak menjadi gembel-gembel politik. Kayak Agus bilang tadi, keren. Begitu, Wira. Iya, sip. Nah, ini penting nih ya. Terus yang terakhir nih, satu kalimat dong, mungkin bisa semacam nasihat kepada teman-teman kita nih yang sekarang ini masih aktif berorganisasi, khususnya para generasi muda, tentang pentingnya organisasi. Boleh 1 atau 2 kalimat nasihat lah dari Agus. Berat sekali kalau harus ngasih nasihat, bukan ustadz saya. Saya cerita sedikit. Boleh. Tadi, dan kutipan ini yang masih saya pegang sampai sekarang gitu ya. Dulu aku sempat galau dan gamang dengan organisasi karena banyak hal yang nggak ditemukan, yang kita pengenin tuh nggak ditemuin di organisasi gitu ya. Dan aku tuh pengen ninggalin organisasi itu. Nah, ketika aku mau ninggalin organisasi itu, aku dinasihatin sama satu orang yang kata-katanya tuh begini. Kalau lu nggak nemuin sesuatu yang lu pengenin di suatu tempat, lu yang harus nyiptainnya, bukan lu pergi. Wow. Maka kalau teman-teman yang sedang aktif di organisasi, apapun itu, maka tetaplah bergiat berorganisasi. Kalau tidak menemukan sesuatu yang dicari, maka kamulah yang bertanggung jawab untuk menciptakannya di organisasi. Wow, gitu Fit, kira-kira Fit. Keren. Berharga banget nih ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nih ngedengerin acara saya ini, dan ini benar-benar luar biasa. Banyak sekali pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman Mas Agus ini yang bisa kita petik ya, khususnya dalam hal berorganisasi. Oke, durasi juga yang memisahkan kita, Agus. Terima kasih sekali kamu sudah. Oke, Fit, makasih banyak. Iya, mau singgah di Kavita Channel. Sehat selalu Agus dan keluarga. Sampai ketemu lagi. Ya.